In lagi. Ready? Hai teman-teman, hari ini kami kembali menyusuri aliran sungai untuk berburu ikan. Saat hendak menyeberangi sungai, kami bertemu dengan seorang bapak-bapak yang juga ingin menyeberang sambil memikul sebatang bambu panjang di pundaknya. Kami pun memperlambat langkah karena di sini kami diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Tidak sopan kalau kami mendahuluinya begitu saja. Setelah menyeberang, perjalanan dilanjutkan melewati persawahan di tepian sungai. Namun dari kejauhan, kami melihat sosok seseorang yang juga sedang berburu ikan. Rasa penasaran membuat kami mempercepat langkah, mencoba memastikan siapa dia. Ternyata, itu adalah master perburu ikan di daerah kami. Ia dikenal karena keahliannya, mulai dari menangkap ikan dengan tangan kosong, menjala, hingga jujul ikan sidat. Sebenarnya, dia mengajak kami untuk berburu di spot ini. Namun kali ini, kami sudah merencanakan untuk mencoba spot lain yang sedikit lebih dangkal. Kami pun melanjutkan perjalanan, menyusuri persawahan yang baru saja dipanen. Cuaca hari ini benar-benar cerah. Matahari terik menyengat kulit, tapi justru itu yang membuat petualangan ini terasa lebih seru. Akhirnya kami tiba di spot yang kami tuju. Debit air sungai saat ini sedang surut, sehingga dasar sungai terlihat lebih jelas. Kami berjalan perlahan menyusuri aliran air, mencari titik yang kira-kira menjadi tempat ikan berkumpul. Di tengah pencarian, kami melihat seekor ikan muncul ke permukaan. Tanpa menunggu lama, saya mengeluarkan jala dan menebarkannya. Namun sayang, ikan itu berhasil lolos dan kabur entah kemana. Masih penasaran, kami mencoba sekali lagi. Jala kembali ditebarkan, berharap ada yang tersangkut. Gis-gis acan. Tapi ternyata hasilnya masih nihil, tidak satupun ikan yang kami dapatkan. Setelah 2 kali melempar jala tanpa hasil, kami memutuskan untuk beralih dan mencobanya dengan tangan kosong. Dari titik ini, saya mulai menyelam dan meraba, berharap ada ikan yang bersembunyi di sela-sela rumput ini. Tapi lagi-lagi tidak ada ikan di sini. Air yang surut kadang menipu, kondisi air yang tampak menjanjikan, tapi ternyata jauh dari perkiraan. Kami bergeser ke titik lain yang arusnya sedikit lebih deras. Saya pun mengambil napas panjang, lalu perlahan menyelam untuk meraba setiap celah, mencoba mencari tanda-tanda keberadaan ikan.
Dan akhirnya, satu ekor ikan pertama berhasil saya tangkap. Meski hanya satu ekor, ini benar-benar jadi penyemangat untuk kami melanjutkan perburuan. Rasanya seperti tanda bahwa perburuan kami baru benar-benar dimulai. Lanjut ke titik yang berbeda, saya kembali menyiapkan jala dan menebarnya dengan lebih hati-hati. Ketika jala ditarik perlahan menuju permukaan, ternyata ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dan benar saja, ada satu ekor ikan berhasil kami dapatkan. Ikan ini oleh banyak orang disebut ikan baung, tapi di daerah kami dikenal sebagai ikan sengal. Ukurannya tidak terlalu besar secara umum, tapi di kampung kami, ikan sengal yang paling besar biasanya hanya sebesar lengan orang dewasa. Jadi yang kami dapatkan ini sudah termasuk ukuran yang lumayan besar, teman-teman. Setelah berhasil mendapatkan ikan sengal, saya kembali melempar jala. Kali ini talinya saya ikatkan dulu, karena saya ingin mencoba menyelam di spot ini. Dan benar saja, hanya dengan tangan kosong 2 ekor ikan berhasil saya tangkap sekaligus. Seperti yang sudah kami jelaskan di video sebelumnya, di daerah kami ikan ini disebut ikan regis. Dan ukuran sebesar ini sudah masuk kategori babon, teman-teman. Setelah memasukkan kedua ikan itu ke dalam kantong, saya kembali memeriksa jala yang tadi saya lempar. Ternyata, jala tersebut tersangkut dan memaksa saya menyelam untuk melepaskannya. Namun, saat saya berusaha mengurai jala itu, ada seekor ikan sengal yang sudah terperangkap di dalamnya dan ukurannya lumayan besar. Di spot berbeda, saya kembali menebar jala. Saat jala ditarik ke atas, ada ikan yang berhasil tertangkap. Saya mengangkatnya dan membawanya ke pinggir sungai. Awalnya kami mengira hanya mendapatkan 2 ikan dan langsung saya masukkan ke kantong. Namun setelah diperiksa lagi, ternyata ada 1 ekor lagi yang ikut tersangkut. Benar-benar kejutan kecil yang begitu menyenangkan, teman-teman. Masih di titik yang sama, saya melempar jala sekali lagi. Saat jala hendak ditarik, terasa ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Takut ikannya terlepas, saya meraba bagian dalam jala secara perlahan. Dan ya, seekor ikan sengal dengan ukuran lumayan besar berhasil saya dapatkan. Mantap. Ikan itu langsung kami masukkan ke kantong dan hasil buruan kali ini semakin bertambah. Mantap. Bergeser sedikit ke bagian hilir, saya tebar jala di spot yang sangat dangkal. Tali jalanya saya ikatkan di pinggir sungai karena saya mau istirahat sejenak. Di sekitar sungai ada pohon kelapa yang tumbang dan kami mencoba mencari buahnya. Ternyata masih ada degan yang bisa dipetik. Aduh, muncrat Saat dikupas, ternyata isinya masih cengkir. Jadi kami hanya menikmati airnya yang segar sebagai pelepas dahaga. habis itu. Setelah cukup beristirahat, kami kembali melanjutkan perburuan. Jala yang tadi diikat, kemudian saya angkat perlahan. Dan ternyata, seekor ikan sengal berukuran cukup besar sudah tersangkut di dalamnya.
Setelah memasukkan ikan itu ke kantong, saya menarik lagi jalannya. Belum sampai terangkat sepenuhnya, terlihat lagi ada seekor ikan lain yang sudah terperangkap di jala. 2 ekor sekaligus di spot dangkal. Sungguh hasil yang memuaskan. Mantap. Kami melanjutkan perjalanan sedikit ke hilir. Di sini saya kembali menebar jala, tapi lagi-lagi tidak langsung saya angkat karena ada satu titik di dekat tebing sungai yang menurut saya menjadi tempat persembunyian ikan. Saya pun coba menyelam untuk meraba celah batu. Dan benar saja, seekor ikan regis berhasil saya tangkap. Mantap. Karena penasaran, saya mencoba menyelam sekali lagi di titik yang sama. Seperti dugaan, 1 ekor regis lagi dengan ukuran hampir sama berhasil saya dapatkan. Saya kemudian mengangkat jala yang tadi ditebar. Ternyata 1 ekor ikan regis juga sudah tersangkut di dalamnya. Kan gehek lagi. Tak ingin menyia-nyiakan momentum, saya menebar jala sekali lagi di spot ini. Saat akan diangkat, terasa ada yang bergerak di dalam jala. Saya merabanya perlahan. Kurang. Dan ya, seekor ikan sengal besar berhasil kami tangkap. Kali ini benar-benar panen teman-teman. Hasil buruan hari ini sangat memuaskan. Setelah cukup lama berada di dalam air, kami pun membuat api unggun seadanya. Api kecil akhirnya menyala cukup untuk menghangatkan tubuh. Sambil mengistirahatkan badan, kami membakar buah pisang setengah matang hasil nemu di tepian sungai. Meski sederhana, pisang bakar dengan aroma kulitnya yang terbakar terasa sangat nikmat. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan berburu ikan hari ini. Sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya.